Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara meningkatkan kekuatan otot sendi lutut, dan juga cara ini berfungsi untuk mencegah osteoporosis pada lanjut usia atau lansia. Jadi jika gerakan yang saya akan praktekkan ini dilakukan setiap hari, berulang-ulang, berbulan-bulan, bahkan sampai setahun ataupun seterusnya, nah ini nanti akan merangsang sel-sel, terutama sel-sel otot quadricep, otot-otot paha bagian depan dan juga belakang, dan juga otot bokong. Nah ini nanti akan, setelah massa otot itu kuat, massa otot itu bertambah, jadi dia berfungsi untuk menstabilkan si sendi lutut itu. Jadi pada sendi lutut akan semakin kuat dan sehat. Dan juga gerakan ini kan istilahnya merangsang massa otot, dia menggunakan beban tubuh. Jadi setelah dikuatkan berulang-ulang secara bertahap, secara kontinu, nah juga otomatis kalau otot kuat, otot sehat, sendi akan sehat, tulang pun akan padat dan juga akan kuat. Dan ini sangat cocok atau sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang atau osteoartritis atau pengeroposan pada tulang, terutama pada lansia. Kenapa pada lansia? Karena kalau semakin tua, usia semakin lanjut, jadi massa otot semakin berkurang, kepadatan otot makin berkurang. Jadi supaya penurunan massa otot itu tidak secepat kalau sudah lansia, jadi harus penurunannya tidak, landainya terlalu cepat, harus dilatih mulai dari sekarang. Jadi dipertahankan massa ototnya itu supaya otot kuat, sendi kuat, dan osteoporosis ataupun pengeroposan pada tulang tidak semakin cepat atau tidak semakin buruk. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah cara ini bisa dilakukan juga kalau orang atau lansia sudah mengalami peromposan? Sangat bisa. Jadi karena gerakan ini, kenapa saya sangat bisa? Karena gerakan ini sangat simpel, sangat sederhana. Kita hanya perlu bantuan gravitasi sama juga bantuan berat badan kita sendiri yang menjadi pemberat saat kita melakukan aktivitas atau senam kali ini. Oke, masuk. Oh ya, sebelum membahas lansia ini kan ada beberapa kategorinya. Jadi kalau menurut WHO itu mulai 45 tahun itu udah masuk kategori lansia atau lansia pemula. Kalau sudah masuk 60 sampai 74 itu sudah masuk lansia tua, lansia lanjut usia. Lansia tua itu 75 sampai 90. Kalau 90 ke atas lansia sangat tua, itu WHO. Kalau Indonesia lansianya itu masuk, kalau nggak salah 60 tahun ke atas itu baru dikatakan lansia. Nah, sebelum memasuki usia, kalau saya tahapannya sebelum memasuki usia 45 menit, sebelum memasuki usia 45 tahun, cobalah lakukan gerakan-gerakan sederhana ini. Lakukan secara rutin agar nanti mulai usia 45 ke atas sampai seterusnya, terutama otot pada sendi lutut dan juga komponen dalam sendi lutut sehat, tidak mudah sakit lutut, dan juga secara keseluruhan juga bisa memberikan efek kepadatan tulang pada tubuh. Oke, cara ini sangat sederhana. Caranya apa? Jadi cara ini saya kasih nama istilah duri, senam duri. Apa itu duri? Duduk berdiri. Nah, gerakan ini sangat simpel. Jadi kita cuma dari duduk ke berdiri seperti ini, dari duduk ke berdiri seperti ini, duduk berdiri. Nah, kalau dari samping, cara duduk ke berdirinya kan ini duduk biasa, berdirinya kepala agak ke depan, selulup seperti ini, baru ditekan di lutut, berdiri. Duduknya bokong dulu, baru seperti ini. Jadi bukan gini, bukan dari langsung ke atas vertikal gini, tapi badan condong ke depan dulu, ke depan, berdiri. Seperti ini, ke depan, berdiri. Oke. Nah, cara ini dilakukan sehari minimal 100 kali. Atau enggak gini aja, sehari 100 kali.
Nah, bisa dipisah, tidak harus langsung 100 kali dalam exercise. Jadi pagi 30 kali, siang 30 kali, sore 30 kali. Lakukan kalau pagi ya istilahnya sebelum makan tidak apa-apa. Kalau siang usahakan setelah 1 jam setelah makan lakukan terapi seperti ini. Oke, caranya 10 kali kita duduk berdiri lalu istirahat. Misal seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah 10 kali kita istirahat dulu, tarik nafas. Tarik nafas, satu nafas, lalu ulangi. Jadi setiap kali treatment ataupun senam ataupun latihan 10 kali 3, jadi 30 kali. Setelah istirahat, oke, misal istirahatnya 10 sampai 15 detik ataupun 20 detik, kita lanjut lagi yang set kedua. Seperti itu sampai 3 kali. Diulang sehari sampai 100 kali. Misal pagi, siang, sore kan 90, 10-nya bisa nanti saat malam, boleh menjelang tidur gitu, 1 jam sebelum tidur boleh lakukan 10 kali. Jadi total 100. Dicicil seperti itu. Umpamanya kalau sudah semakin sering, misal sudah melakukan gerakan ini 6 bulan rutin, nah bisa langsung setiap set bisa satu set sampai 5 kali, jadi 50 kali pagi, 50 kali sore bisa. Tapi kalau pemula saya anjurkan dicicil aja, sehari 3 kali atau 4 kali sampai hitungannya 100 kali, seperti itu. Jika latihan ini dilakukan terus secara rutin berbulan-bulan sampai tahunan ataupun sampai selamanya, ini juga akan meningkatkan, selain yang saya sebutkan tadi, juga akan meningkatkan kapasitas paru-paru dan jantung. Paru-paru dan jantung terlatih, otomatis sirkulasi darah juga semakin baik. Oke, mungkin ini saja tips dari saya, tips sederhana dari saya, tips simple dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.